Halo semua, selamat datang di YouTube channel Kumparan dan selamat datang di Indonesia International Motor Show atau IMS Hybrid 2022. Sekarang di sebelah gua sudah ada all new Honda HR-V yang baru aja meluncur tepat beberapa saat sebelum pameran IMS 2022 dimulai. Nah, untuk yang di sebelah gua ini adalah varian RS yang merupakan varian tertinggi dari all new Honda HR-V. Khusus varian RS ini dia dipatok atau dibanderol dengan harga yang nyaris 500 juta atau lebih tepatnya 499,9 juta rupiah. Nah, kira-kira dengan harganya yang nyaris 500 juta itu, apa aja sih yang menarik dari all new Honda HR-V ini? Dan apa saja yang kurang menarik dari mobil ini? Bersama gue Muhammad Iqbal, kita akan kupas hal yang menarik dan yang kurang menarik dari all new Honda HR-V. Stay tune! Oke, pertama kita bahas dari yang menariknya dulu nih. Jelas hal pertama yang menarik dari all new Honda HR-V ini adalah desainnya. Di generasi terbarunya ini, dia tampil dengan desain yang benar-benar baru, benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya, benar-benar fresh. Nah, karena ini adalah varian RS yang punya DNA sporty, jadi secara desain dia juga benar-benar sporty banget nih. Pertama dari bagian depannya nih, dari bagian wajahnya, dia ini juga punya desain grill yang berbeda dibandingkan dengan varian di bawahnya seperti SE, E atau S. Dia ini pakai desain grill namanya itu honeycomb diamond. Jadi dia ini modelnya ya mirip-mirip honeycomb gitu atau sarang lebah, tapi dia pakai aksen-aksen chrome di sini dan ada logo RS. Nah, perpaduan desain grillnya ini dengan desain lampunya yang menyipit serta permainan warna hitam di bagian bawah ini, menurut gue sih jadi salah satu hal yang menarik dari all new Honda HR-V ini. Nah, bedanya dengan yang varian SE atau E atau S, dia itu tampilannya lebih kalem, lebih elegan, lebih mewah, tapi tampilannya juga menarik. Nah, terus hal yang menarik lainnya dari desain wajahnya di bagian depan ini, itu ada aksen yang mungkin orang kurang begitu perhatikan. Detail-detail yang sebenarnya menarik dari mobil ini itu adanya strip merah dan di sini dibuat seolah seperti detak jantung. Ini sebuah hal kecil yang mungkin orang nggak gitu perhatikan, tapi ini keren sih. Jadi kayak ada DNA sporty-nya di desain sebelah sininya tuh menarik banget dari mobil ini. Selain itu, hal menarik lainnya ada di desain warnanya. Penggunaan warna merah dari all new Honda HR-V ini menurut gue merahnya tuh bagus, keren ya. Sporty banget gitu. Beda dengan warna merahnya Civic yang agak lebih gelap, dia ini lebih menyala terang gitu. Apalagi desain warnanya ini dia dipadukan dengan warna hitam di bagian atasnya, jadi benar-benar mengeluarkan identitas warna sporty atau identitas DNA sportinya. Nah, menariknya lagi, dia itu di bagian bawahnya atau di bagian over fender bukan pakai bahan plastik hitam, jadi dia pakai warna black piano. Ini black piano semua, jadi membuatnya tuh ya sebagai sebuah SUV compact yang mewah, yang premium. Oke, kita masih bahas hal-hal yang menarik dari all new Honda HR-V ini. Seperti yang gue bilang tadi, desain dari samping all new Honda HR-V ini menurut gue dia benar-benar keren banget ya. Apalagi di bagian belakang ini, dia tuh turunnya tuh cakep. Jadi mirip seperti sebuah fastback. SUV yang bergaya fastback. Dia tuh turunnya benar-benar turun. Nah, desain ini benar-benar apa ya? Menarik gitu loh. Kalau yang sebelumnya kan benar-benar membulat, di sini tuh lebih enak aja dilihat ya, lebih sporty. Selain itu untuk desain velgnya juga menurut gue ini jadi salah satu hal yang menarik. Memang beda dengan yang di global yang pakai warna two tone, di sini tuh dia pakai warna gelap, yaitu warna gunmetal. Nah, ini sepertinya jadi salah satu hobi baru ya, atau hal yang sering dilakukan oleh Honda Indonesia, yaitu dengan menyematkan velg-velg berwarna gelap seperti gunmetal ini. Untuk velgnya dia berukuran ring 18 dengan ban 225/50 dari Bridgestone. Nah, penggunaan velg berwarna gelap ini menurut gue juga semakin menguatkan identitas sporty yang ada di all new Honda HR-V varian RS ini. Sekarang kita lihat hal yang menarik di bagian belakang. Nah, di bagian belakang dari all new Honda HR-V ini juga ada beberapa hal yang menurut gue salah satu hal yang menarik di mobil ini, terutama di bagian lampunya nih. Desain lampunya itu dia keren banget, dia sudah pakai LED, lalu juga bentuk LED ini keren dan dia dibuat menyambung.
Nggak tahu kenapa, kalau kita lihat bagian belakang dari mobil ini itu benar-benar sporty dan keren banget, benar-benar berbeda banget dibandingkan sebelumnya. Ini jadi salah satu hal yang gue suka dari All New Honda HR-V ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas hal-hal menarik di bagian eksterior, sekarang kita akan lihat ada apa aja nih yang menarik di bagian dalam dari All New Honda HR-V. Tapi sebelum kita bahas ke baris depan, gue mau kasih tahu dulu ada salah satu hal yang menarik di bagian bagasi sini. Pertama, dari pembukaan bagasinya ini, dia sudah elektrik, sudah power tailgate. Jadi dia bisa terbuka secara otomatis. Nggak cuman itu, dia juga di sini untuk nutupnya bisa dengan menekan tombol. Jadi ini benar-benar jauh lebih praktis. Ya menurut gue dengan harga 500 juta itu, fitur-fitur yang ditawarkan di mobil ini memang benar-benar meningkat banget nih dibandingkan yang generasi sebelumnya. Nah, hal menarik berikutnya ada di bagian bagasinya. Memang dia bagasinya bukan yang lega, benar-benar lega sampai ke bawah, tapi menurut gue ini cukup lebar. Jadi Anda bisa membawa 2 koper kecil atau 1 koper medium di sini. Ini benar-benar lega, cuma memang sayangnya dia tuh kurang tinggi ya bagasinya, karena bagian pintu bagasi ini kan menurun bawah, jadi Anda tidak bisa bawa barang yang tinggi. Tapi kalau di sini nggak bisa, sebenarnya Anda bisa taruh di bagian jok baris kedua dengan melipat kursinya. Ini menjadi salah satu hal menarik dari All New Honda HR-V, karena konfigurasi kursinya itu dia bisa dilipat rata lantai, dan ketika bagian depannya ditarik ke belakang sini, itu bisa buat naruh di bagian sana. Ini juga jadi salah satu hal menarik dari bagasi atau dari kapasitas interior, dari space bagasi dari All New Honda HR-V. Nah, untuk lipat rata lantainya, ini akan gue praktekin ya. Jadi Anda cukup menekan atau menarik tuas di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, ini hasilnya benar-benar lega, benar-benar yang rata lantai, bahkan Anda tiduran pun bisa di sini. Nah, untuk di bagian dalam juga ada nih beberapa hal yang menarik dari All New Honda HR-V. Pertama, dari segi desain dashboardnya. Untuk di mobil-mobil terbaru yang Honda, dia ini punya desain dashboard yang menurut gue keren gitu, nggak cuma desain dashboard yang asal desain aja gitu, tapi dia desainnya benar-benar mewah, berkelas. Ini seperti ada di Honda Civic juga seperti ini, desain kisi AC-nya ciri khas banget ya, ala-ala retro gitu dari desain kisi AC-nya, tapi tetap modern dan tetap mewah. Cuman memang untuk di bagian atas ini masih plastik, tapi yang menariknya lagi di bagian bawahnya sini, lalu juga di bagian door trim sebelah sini itu sudah pakai bahan yang sedikit soft touch, walaupun dia bukan yang benar-benar soft touch. Tapi menurut gue ini udah cukup memberikan identitas yang lebih baik gitu, lebih menarik. Jadi kayak Anda mengeluarkan uang 500 juta untuk membeli mobil itu jadi tidak percuma gitu loh. Jadi ini salah satu hal yang menarik dari interiornya All New Honda HR-V. Selain itu, joknya juga ini menurut gue joknya tuh enak banget ya, nyaman. Dia itu sudah pakai bahan kulit dan kulitnya juga kulit yang bagus. Udah gitu dia empuk gitu, lebih empuk dibandingkan mungkin yang sebelumnya. Dan apalagi di bagian armrest di bagian headrest ini juga pas gitu. Jadi ini salah satu hal yang menarik sih menurut gue di bagian dalam dari All New Honda HR-V. Oke, hal terakhir yang menarik di bagian dalam dari mobil ini yaitu tentu adanya fitur Honda Sensing. Karena untuk di semua varian All New Honda HR-V, bahkan varian termurah, dia sudah dilengkapi dengan paket fitur keselamatan Honda Sensing. Hal menarik berikutnya tuh ada di bagian kabin belakangnya nih. Seperti yang kalian lihat nih, kabin belakang itu lega banget. Ini salah satu hal yang menarik dari Honda ya. Sebenarnya dari Honda tuh identitas dari dulu adalah kabinnya itu lapang. Ini tadi posisi duduk gue di depan, dan ini masih lega banget. Masih ada 2-3 jengkal. Ruang kepala juga masih lega. Ini juga jadi salah satu hal menarik ya dari Honda. Terus posisi duduknya juga nyaman. Jadi walaupun dia dimensinya tidak terlalu besar, tapi kabin bagian dalamnya itu benar-benar dimaksimalkan jadi lebih lapang. Ini menarik sih, jadi Anda buat perjalanan jarak jauh tuh tidak terlalu pegal gitu ya, duduk di baris kedua. Nah, selain itu, hal menarik dari All New Honda HR-V ini adalah di bagian konektivitas atau port USB-nya itu dia sangat banyak. Di bagian belakang ini ada 2, di depan itu ada 2. Jadi benar-benar ya Anda nggak bakal khawatir kehabisan daya smartphone gitu ya di mobil ini, karena hampir setiap kursi itu punya areanya masing-masing buat nge-charge. Selain ada port USB juga ada soket 12 volt di depan. Jadi benar-benar Anda dimanjakan sekali ketika perjalanan jauh butuh nge-charge handphone, tinggal colok saja. Ini jadi salah satu hal yang menarik di bagian dalam dari All New Honda HR-V. Nah, hal menarik berikutnya dari All New Honda HR-V ini jelas ada di bagian jantung pacunya. Untuk All New Honda HR-V ini, dia pakai mesin baru, yaitu untuk varian RS dia pakai mesin 1500 turbo. Nah, ini berbeda di generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu kan varian tertinggi, Prestige, dia pakai mesin bensin 1800 naturally aspirated.
Nah, di sini dia pakai mesin bensin 4 silinder turbocharger DOHC berkapasitas 1500 cc. Mesin itu menghasilkan tenaga 174 daya kuda dan torsi 240 Nm. Dengan mesin turbocharger, tentu ini menambah sensasi sporty, sensasi berkendara bagi Anda yang mengemudikan mobil ini. Ini juga jadi salah satu hal menarik, terutama buat Anda yang mungkin suka adrenalin, suka berkendara agak lebih cepat gitu ya. Mobil ini sangat menarik. Nah, kalau tadi gue udah jelasin apa aja sih yang menarik dari all new Honda HR-V, sekarang gue masih tahu beberapa hal yang mungkin jadi hal yang kurang menarik dari mobil ini nih. Pertama dari bagian eksteriornya. Sebenarnya kalau kita bicara soal desain eksterior dari mobil ini, menurut gue lebih banyak hal-hal yang menariknya dibandingkan yang kurang menariknya. Karena mungkin hal yang kurang menarik ya, kalau menurut gue pribadi ada di bagian penggunaan aksen-aksen krom nih, seperti di bagian bawah sini, lalu juga di grill, dan di bumper belakang itu kan ada beberapa aksen-aksen krom. Ya menurut gua ini jadi mengurangi kadar kesportiannya gitu loh. Karena biasanya kalau kita bicara sporty, itu jarang menggunakan aksen krom. Biasanya kalaupun krom tuh lebih ke krom gelap. Tapi ya mungkin Honda kenapa menggunakan aksen krom di bagian sini, untuk mengikuti selera Indonesia. Karena seperti kita tahu Indonesia itu kan benar-benar suka mobil yang serba krom-kroman. Jadi ya mungkin kurang Indonesia gitu kali kalau tidak ada krom-kromannya. Makanya dikasihlah beberapa aksen krom di sini, dan di sini serta ada di belakang. Ya mungkin itu aja sih kalau dari hal-hal yang kurang menarik dari bagian eksterior all new Honda HR-V. Sekarang kita akan bahas hal yang kurang menarik di bagian dalamnya ini. Yuk kita masuk. Oke, kalau tadi gue udah jelasin hal-hal yang kurang menarik di bagian eksterior. Sekarang kita bahas nih di bagian dalamnya nih. Pertama, ada salah satu hal yang bagi gue ini sangat mengganggu banget untuk sebuah mobil all new Honda HR-V, apalagi dengan harganya hampir 500 juta, yaitu desain head unitnya. Ini kotak banget, bener-bener kotak. Apalagi kalau kalian lihat yang di varian SE atau E itu benar-benar kotaknya itu kotak banget. Sayang aja gitu menurut gue. Kenapa nggak dibikin model yang floating, yang tidak ada kotak seperti ini, jadi benar-benar floating, itu kan akan jadi jauh lebih berkelas, lebih mewah. Cuman ini dia kotak banget. Sayang aja sih, jadi kurang menarik gitu. Selain itu, ada di bagian layar instrumennya. Kalau ini sih mungkin ya subjektif ya. Tapi menurut gua lagi-lagi dengan harga segitu, masih model jarum, belum yang full digital gitu. Jadi kesannya itu kayak ketinggalan aja gitu desainnya. Cuman memang informasinya cukup informatif ya. Dia sangat lengkap, ada beberapa pengaturan. Di sini pengaturannya ya sangat disayangkan aja sih. Nggak benar-benar yang full digital gitu, masih jarum. Tapi ya oke lah. Terus ada beberapa hal lagi nih yang jadi hal yang kurang menarik di bagian dalam dari all new Honda HR-V ini. Yaitu di bagian kamera parkirnya nih. Karena untuk di all new Honda HR-V ini ternyata dia kamera parkirnya belum 360. Tapi dia masih kamera parkir mundur nih. Memang sayangnya kita di sini nggak bisa menyalakan mobilnya, jadi nggak bisa nyoba. Nah cuman nih sayang aja gitu, dia cuma kamera parkir mundur, tidak ada kamera parkir 360. Selain itu, di all new Honda HR-V ini, dia juga belum dilengkapi dengan wireless charging. Ya sayang aja sih untuk sebuah mobil yang harganya hampir 500 juta, dia tidak ada wireless charging. Jadi Anda masih pakai charging manual. Tapi itu tadi, untungnya mobil ini ada banyak port USB. Cuman, ya padahal dari rivalnya udah ada nih fitur wireless charging, tapi di sini belum ada. Jadi ya sayang banget ya. Terus, hal yang kurang menarik dari mobil ini adalah pengaturan kursinya. Dia pengaturan kursinya masih manual. Cuman memang sudah bisa diatur reclining, bisa diatur ketinggian, bisa diatur maju mundur. Tapi ya sayang aja gitu masih manual, belum yang elektrik. Jadi ya itulah beberapa hal yang kurang menarik dari all new Honda HR-V. Di belakang juga ada nih beberapa hal yang kurang menarik. Sekarang kita pindah ke belakang. Nah untuk yang kurang menariknya dari all new Honda HR-V ini ada di bagian panoramiknya nih. Karena kalau yang di sebelumnya itu yang tipe Prestige, yang paling tinggi 1.8 Prestige, dia kan panoramic sunroof. Jadi benar-benar kaca full dan itu bisa dibuka. Nah untuk yang di all new Honda HR-V RS ini, dia hanya panoramic roof, jadi tidak bisa dibuka. Dan ini dibagi dua bagian, pada bagian depan dan bagian belakang. Ya memang Anda jadi nggak bisa keluar gitu, jadi nggak bisa dibuka. Itu menurut gue sangat disayangkan sih, apalagi dengan harganya sudah hampir 500 juta. Selain itu, untuk di yang bagian belakang ini, kaca bagian belakang, ini juga menurut gue agak aneh dan sangat disayangkan. Karena bukanya itu bukan yang model tarik, atau seperti apa, tapi harus dibuka secara manual seperti ini. Ini cukup ribet. Oke, nah seperti ini. Jadi Anda harus pegang seperti ini, begitu juga yang sebelah sininya. Ini harus Anda pegang.
Bukan yang model tarik atau lipat yang harusnya bisa lebih praktis. Ini sangat disayangkan sih menurut gue untuk sebuah SUV compact dengan harga yang hampir 500 juta. Dan ini untuk masang lagi juga cukup ribet. Biar seperti ini. Oke, baru. Nah, selain itu hal yang kurang menarik ada di bagian sini. Kenapa harus seperti ini gitu? Harusnya kan armrest begini ya. Dia ketahan, jadi Anda juga tangan seperti ini. Kalau begini, ya kurang menarik aja gitu menurut gua. Sangat disayangkan, harusnya mungkin seperti ini. Padahal dia udah sangat baik, udah ada cup holder, cuman sayangnya ya seperti ini. Jadi seperti itu beberapa hal yang kurang menarik di bagian dalam dari all new Honda HR-V. Oke, jadi itu tadi beberapa hal yang menarik dan kurang menarik dari all new Honda HR-V. Secara keseluruhan memang semua mobil itu memiliki sisi positif dan negatif atau memiliki hal yang menarik dan kurang menarik. Tapi semua itu kembali lagi ke selera Anda masing-masing. Jadi ya selera dan juga budget tentunya akan menentukan pilihan Anda. Nah kalau gitu gue Muhammad Iqbal pamit undur diri dulu. Buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Serta berikan komentar kalian tentang all new Honda HR-V ini di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk saksikan video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Gue Muhammad Iqbal, cabut dulu.